Bukannya saya menyuruh melarang untuk berhenti melakukan trik kolaborasi, bukan. Saya pun masih melakukan itu. Jadi marilah kita sama-sama sambil kita melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungannya kepada kita dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Jumpa kembali bersama saya Devita Channel. Mari kita belajar bersama, mari kita saling berbagi pengalaman antar kita sesama YouTuber pemula. Baik teman-teman semuanya, sahabat semuanya, sesama YouTuber pemula, seperti yang kita ketahui sama-sama, beberapa hari terakhir banyak para konten kreator yang membahas tentang akun yang terkena hack, ya, akun yang diambil alih oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kalau yang kemarin-kemarin diramaikan dengan akunnya Mbak Ria Ricis, ya, dengan Ria Ricis officialnya yang diambil alih oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, ya, akun dengan jumlah subscriber lebih dari 30 juta. Dan tadi pagi kita mendapatkan kabar yang tidak enak mungkin tentunya bagi kita, ya. Channelnya Pak Insan Tutor, yaitu Insan Vlog, juga diambil alih oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, ya. Mudah-mudahan baik akunnya Mbak Ria Ricis dengan Ria Ricis officialnya ataupun akunnya Pak Insan Tutor dengan Insan Vlognya, mudah-mudahan bisa kembali ke tangan mereka masing-masing, ya. Dan mudah-mudahan kita doakan semoga Mbak Ria Ricis dan Pak Insan Tutor selalu diberikan kesabaran. Dan jika seandainya akun tersebut tidak dapat diambil alih kembali, jika seandainya, ya, tidak dapat diambil alih kembali, kita doakan sama-sama baik Mbak Ria Ricis ataupun Pak Insan Tutor, mudah-mudahan diberikan keikhlasan untuk menerima itu tersebut, ya. Seandainya baik channelnya milik Mbak Ria Ricis dengan Ria Ricis officialnya ataupun channelnya Pak Insan Tutor dengan Insan Vlognya seandainya tidak dapat diambil alih kembali, maka kita berharap mudah-mudahan Mbak Ria Ricis dan Pak Insan Tutor bisa menerimanya dengan ikhlas, yang mudah-mudahan, ya. Oke kawan-kawan semuanya, sahabat semuanya, sesama YouTuber pemula, di sini saya hanya ingin sekedar berbagi, hanya ingin sedikit memberikan masukan, hanya ingin sedikit memberikan saran. Itu pun berlaku untuk diri saya sendiri dan untuk kawan-kawan semuanya sesama YouTuber pemula, ya. Ini terkait dari rekomendasi yang kita dapatkan dari trik upload video atau trik kolaborasi, ya. Tidak dipungkiri trik tersebut memang bisa memancing penonton alami, bisa membuat video kita direkomendasikan oleh YouTube selama kita mau mengerjakannya sesuai yang dianjurkan, sesuai pelajaran yang kita dapatkan dan sesuai yang diajarkan, ya. Jadi kalau kita lakukan sesuai yang dianjurkan, kita gunakan akun yang berbeda, HP yang berbeda, kita upload video tersebut dengan video dari channel besar yang satu tema, maka itu tidak dapat dipungkiri trik seperti itu dapat menghasilkan, ya, atau video kita bisa direkomendasikan oleh pihak YouTube ke video yang kita upload tersebut, ya, video channel besar yang kita upload tersebut. Permasalahannya ialah walaupun video kita sudah direkomendasikan ke berbagai tempat, ke video berbagai channel besar, atau istilah katanya video kita itu sudah disodor-sodorkan oleh YouTube ke penonton yang ada di YouTube, tapi jika kualitas dari video kita dianggap tidak menarik, dianggap tidak mengedukasi, dianggap tidak memberikan manfaat, dan dianggap tidak menghibur, maka video kita itu hanya sekedar lewat saja di beranda orang-orang, ya. Ketika YouTube menyodorkan, video kita itu hanya sekedar dilewati saja. Di sini saya berbicara berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan dari hasil trik kolaborasi tersebut. Tidak dapat saya ingkari bahwa video saya pun bisa direkomendasikan oleh YouTube ke berbagai tempat, ya. Maksud saya berbagai tempat di sini ke berbagai channel besar yang saya upload, dan bahkan video saya pun bisa direkomendasikan ke channel-channel lain, ya, yang tidak saya lakukan di trik upload tersebut. Misalkan video saya itu direkomendasikan di video tentang ceramah, ya, misalkan videonya Ustadz Adi Hidayat, ceramahnya Ustadz Abdul Somad, atau ceramahnya Buya Yahya. Itu pun tergantung dari akun yang kita gunakan untuk melakukan trik kolaborasi atau trik upload video tersebut. Jadi ini pengalaman, ya. Hasil rekomendasi dari trik kolaborasi atau trik upload video tersebut itu pun bisa tergantung dari akun yang kita gunakan. Jika akun tersebut memang sudah lama hidup, sudah lama ada, dan sering kita gunakan untuk menonton YouTube, tidak menutup kemungkinan video kita pun akan direkomendasikan ke video yang sering kita tonton dulu, ya. Seperti saya dulu kan menggunakan satu akun Gmail yang sering saya gunakan untuk menonton tentang ceramah-ceramah seperti Ustadz Adi Hidayat, ceramahnya Buya Yahya, Ustadz Abdul Somad, atau ceramah
dari ulama-ulama yang lain lah ya. Dan sekarang akun tersebut saya gunakan untuk melakukan trik kolaborasi atau trik upload video. Bahkan di salah satu video saya itu direkomendasikan di videonya, di berandanya Mas Rian ya, Mas Rian Mahendra dengan subscribernya di atas 300.000 ya. Padahal channelnya itu kan tentang vlog istilahnya ke berbagai pool bus, ke terminal-terminal. Itu bisa merekomendasikan video saya di videonya Mas Rian Mahendra. Karena dulu itu saya sering menonton videonya Mas Rian Mahendra. Dulu saya sering menonton video beliau, itu tidak pernah ketinggalan. Pokoknya setiap beliau upload saya tonton, beliau upload saya tonton. Jadi istilahnya dulu saya tidak pernah ketinggalan menonton videonya Mas Rian Mahendra dan Haryanto Official. Makanya saya tidak heran jika salah satu dari video saya itu ada yang direkomendasikan di baik channelnya Mas Rian Mahendra ataupun channelnya Haryanto Official. Jika ada terselip-selip video saya di situ atau ada keterkaitan, saya pun tidak heran karena akun yang saya gunakan itu untuk melakukan trik kolaborasi atau trik upload video itu kebanyakan akun-akun lama ya. Jadi dulunya sering saya nonton untuk menonton ceramah, untuk menonton videonya Mas Rian Mahendra, videonya dari Haryanto Official. Jadi gitu ya. Hasil rekomendasi dari trik kolaborasi tersebut bisa tergantung juga terhadap akun yang kita gunakan. Makanya para konten kreator seperti Pak Insan Tutor ataupun Mas Blian Tutorial selalu menyarankan untuk menggunakan email yang baru tetapi dihidupkan dulu ya. Maksudnya email baru tersebut kita gunakan untuk menonton video dari channel besar yang satu tema. Maksud dan tujuannya agar YouTube merekomendasikan video kita itu tidak nyasar ya. Jadi YouTube itu merekomendasikan video kita ke video yang satu tema. Makanya disarankan ketika akunnya baru kita hidupkan dulu, kita pakai nonton video dari channel besar yang satu tema. Sekarang walaupun video kita itu sudah direkomendasikan oleh YouTube ke penonton, ke para penonton yang hadir di YouTube, sudah direkomendasikan di berbagai video channel besar, sudah direkomendasikan ke berbagai tempat, ke berbagai penonton, tetapi channel kita itu, video kita itu masih tetap sepi ya. Seperti misalkan saya tidak mencontohkan kepada orang lain, seperti halnya video yang saya buat ini ya. Kalau mungkin untuk yang saya sampaikan ini mungkin ya, bukannya tidak bermanfaat, tapi terlalu banyak orang yang sudah membahas, terlalu banyak orang yang sudah menyampaikan ya, sehingga mereka itu, para penonton itu lebih cenderung menonton kepada channel-channel besar ketimbang channel-channel kecil seperti saya ini ya. Jadi intinya direkomendasikan oleh YouTube itu tidak menjamin video kita itu bisa ditonton banyak orang ya, tidak menjamin video kita itu akan ramai penonton. Kuncinya ialah agar video kita itu ditonton banyak orang, yang sudah jelas ialah setidaknya video kita itu harus ada hal-hal yang bermanfaat yang kita sampaikan agar mereka, para penonton yang hadir di YouTube itu bisa menikmati video yang kita sajikan, video yang kita bagikan. Jadi kalau hanya untuk mendapatkan rekomendasi itu tidak menjamin penonton kita itu ramai ya. Justru semakin sepi penonton kita, semakin sedikit kemungkinan YouTube untuk merekomendasikan video kita. Tapi lain halnya jika video kita itu ramai ditonton oleh banyak orang, apalagi orang itu menonton dengan durasi lama lah ya, walaupun tidak full, ketika videonya 10 menit mungkin bisa menonton 8 menit, mungkin itu tidak menutup kemungkinan YouTube bisa selalu merekomendasikan video kita ya, karena video kita itu terlihat ditonton oleh banyak orang. Makanya kita harus berusaha, selain kita melakukan trik kolaborasi atau trik upload video untuk mendapatkan rekomendasi dari pihak YouTube, kita pun harus memperbaiki kualitas dari video kita ya. Buatlah semaksimal mungkin agar video kita itu bermanfaat, menarik, dan menghibur mungkin ya. Salah satunya itulah bermanfaat, menarik, dan menghibur ya. Jadi ketika mereka klik thumbnail yang ada pada video kita, setelah berlanjut ke video, jadi mereka itu, para penonton itu bisa berlama-lama menonton video kita karena video kita itu dianggap bermanfaat, dianggap memberikan edukasi, dianggap menghibur oleh para penonton ya. Sehingga mereka, jika kita melakukan upload kembali, mereka pun akan kembali untuk menonton video kita. Dan jika video kita itu benar-benar bermanfaat, maka mereka pun akan kembali kepada video kita yang sebelumnya ya, jika video kita itu bermanfaat. Makanya mulai dari sekarang, mari sama-sama kita lakukan. Ini masukan dan saran untuk saya pribadi juga ya, untuk saya sendiri dan untuk teman-teman saya semuanya sesama YouTuber pemula. Mulai dari sekarang marilah, selain kita melakukan trik kolaborasi atau trik upload video agar kita mendapatkan rekomendasi dari pihak YouTube dengan video yang kita upload tersebut,
marilah kita perbaiki konten kita ya. Marilah kita sama-sama perbaiki untuk membuat konten kita. Setidaknya buatlah sedikit hal yang bermanfaat dari video yang kita bagikan tersebut ya. Kalau di konten saya ini kan mungkin sudah banyak para konten kreator yang membahas, baik konten kreator kelas menengah ke atas ataupun para konten kreator besar. Jadi mereka itu lebih cenderung kepada para konten kreator besar untuk menonton hal seperti ini ya. Tapi kalau di sini saya berbicara berdasarkan pengalaman, seperti yang saya bilang tadi, video saya pun direkomendasikan kemana-mana, tetapi masih tetap sepi ya. Berarti itu tandanya video saya kurang diminati oleh banyak penonton. Jadi mulai dari sekarang, selain membuat thumbnail yang menarik, buatlah isi dari video tersebut bisa memberikan manfaat, bisa mengedukasi, bisa membuat penonton terhibur, ya, agar mereka bisa berlama-lama menonton video yang kita sajikan. Saya berharap video teman-teman itu diminati banyak penonton di YouTube. Jadi ketika mereka membuka beranda YouTube, melihat video teman-teman, tertarik dengan thumbnailnya, lalu mereka mengklik thumbnailnya, dan saya pun berharap mereka itu bisa menonton video teman-teman saya sesama pemula itu secara berlama-lama ya, bahkan secara berulang-ulang. Jadi gitu ya teman-teman. Selain kita berusaha melakukan trik kolaborasi, marilah kita perbaiki kualitas dari video kita ya, kualitas konten kita. Selain dari thumbnail yang menarik, buatlah isi video tersebut sesuai dengan thumbnail yang kita tampilkan kepada para penonton. Buatlah penonton itu berlama-lama untuk menonton video kita ya. Bukannya saya menyuruh melarang untuk berhenti melakukan trik kolaborasi, bukan. Saya pun masih melakukan itu. Jadi marilah kita sama-sama sambil kita melakukan trik kolaborasi, trik upload video, agar video kita mendapatkan rekomendasi dari pihak YouTube ya. Jadi setelah kita mendapatkan rekomendasi dari pihak YouTube, setelah YouTube menyodorkan video kita ke penonton, jadi penonton itu bisa mengklik thumbnail dari video kita dan mereka pun bisa berlama-lama menonton video yang kita bagikan. Itu saja sekedar berbagi dari saya, sekedar saran dan masukan untuk diri saya pribadi dan untuk teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa memperbaiki kualitas dari video kita ya, sehingga jika penonton itu sudah mengklik thumbnail dari video kita, jadi ketika para penonton itu mengklik thumbnail kita, mereka itu bisa berlama-lama menonton video kita bahkan sampai full ya. Dan ini satu lagi ya untuk teman-teman sesama pemula, mulai dari sekarang kita biasakan nonton video itu secara full. Bisa jadi bukan videonya yang tidak bermanfaat, tapi manfaatnya itu ada di akhir video atau di pertengahan video ya, atau di 3/4 video. Itu salah satu manfaat dari menonton secara full, kita bisa memahami apa isi dari video tersebut ya. Kalau kita nontonnya hanya sebagian, hanya 1 menit, 2 menit dari 10 menit, itu sudah kita tidak mendapatkan apa-apa. Yang ada kita bisa menghancurkan channel kita sendiri dengan cara menonton video orang 1 menit, 2 menit yang videonya durasi 10 menit. Mulai dari sekarang kita biasakan untuk menonton secara full agar kita bisa mendapatkan manfaat atau agar kita bisa memahami isi dari video yang teman kita bagikan tersebut. Itu saja berbagi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman saya, hanya sekedar saran dan masukan untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman semuanya sesama YouTuber pemula. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, saya mohon dimaklum. Tidak bosan-bosan saya ingatkan, tidak ada usaha yang tidak membuahkan hasil, tidak ada proses yang mengkhianati hasil pula. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Dan ingatlah pula, kesuksesan sedang menanti kita, orang-orang yang sedang berjuang keras, bukan menanti orang-orang yang malas. Teruslah berdoa, belajar, berusaha, sabar dan ikhlas, karena itu ialah bagian dari kunci kesuksesan. Mudah-mudahan kita bisa selalu menjaga channel kita dari kehancuran ya. Ingat, yang bisa menjaga channel kita dari kehancuran ialah diri kita sendiri sebagai pemilik channel tersebut ya. Makanya kita mulai dari sekarang, kita harus menjadi benteng utama untuk keutuhan channel kita ya. Ingat, yang bisa menjaga keutuhan channel kita dari kehancuran hanyalah diri kita sendiri sebagai pemilik channel, bukan orang lain. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya teman-temanku semua sesama YouTuber pemula.